Ocot nih saya dengar-dengar di luaran katanya galak. Masnya juga pertama kita ketemu juga agak ngeri-ngeri juga saya sih. Takut ditelan dia? Takut duluan. Sebenarnya gimana tuh Pak itu? Kalau Bapak sendiri ngeliat saya galak nggak? Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Selamat pagi, salam sukses luar biasa. Kembali bersama saya, Friendly. Kebetulan di samping saya ada Ocot. Siapa dia? Orang ibu-ibu yang gaul, suara lantang. Bahkan kita mau tahu lagi tentang dia. Mari kita mulai diskusi bincang bisnis bersama Ocot. Pertama, terima kasih buat waktunya Ocot untuk bincang bisnis bersama saya. Kembali kasih. Kita mau nanya nih, teman-teman mau tahu gimana sih awal mula Ocot bangun dapur Ocot ini di Pantai Indah Kapuk? Awal mulanya tuh saya buka di tahun 2015 ya. Bulan April tepatnya. Hanya cuman karena modal nekat yang nggak saya sangka juga. Saya awalnya ikut kursus. Lihat-lihat dari Facebook ada tempat kursus, saya ikut kursus. Sekali dapat teman, 2 kali dapat teman, lama-lama saya lihat kok banyak tempat kursus ya. Bagus juga buat ibu-ibu yang lagi nunggu anak sekolah atau suami pulang daripada nongkrong di mall. Iya. Pas pulang dari kursus yang ketiga kali, saya berdiri di depan pintu. Kok orang-orang bisa buka kelas, kenapa gue enggak? Gue buka, cuman modal mulut doang. Dari situ saya tanya, gimana caranya untuk buka kelas seperti ini? Ada teman yang baik diajarkan. Oke, kita ambil waktu dan saya ada janji sama satu chef. Dapat tanggal, saya posting. Di luar dugaan itu ada 15 peserta. Gitu. Pertama kali kelas saya tuh dekor coklat, 15 peserta. Saya panik karena saya nggak punya meja. Nggak punya kursi, mixer hanya ada 1 dan itu pun mixer hand mixer. Saking paniknya saya minta tolong suami kirim meja dari gudang. Itu meja dulu kita buat altar sembahyang, buat untuk sembahyang aja agama Buddha. Kita itu awalnya mulainya dari situ sampai sekali 2 kali terus ya karena saya akhirnya suka berusaha diperbarui, beli alat, beli mixer, beli meja. Ya meja ya pokoknya asal ada meja. Pertama-tama awal kita bener-bener nol. Saya ini bukan orang baking loh. Saya ini bener-bener orang yang tomboy, yang nggak suka berteman dengan cewek. Karena kalau cewek disentuh tuh, saya nggak suka. Saya lebih suka sama bapak-bapak sama cowok-cowok gitu kalau main gelepak-gelepak kan hayu gitu loh ya. Memang Ocot ini tomboy. Dan suara saya ini menggelegar karena saya ini dulunya ya olahraga saya kan keras. Mana ada orang olahraga keras bilang, ya nggak ada kan. Jadi memang suara saya kencang seperti ini. Itu awal saya. Makanya kalau ditanya lagi gimana, saya juga bingung. Mungkin ini udah jalannya Tuhan. Dari bukan siapa-siapa, menjadi seorang Ocot yang fenomenal, terkenal galak dan gilanya. Oh ya, itu Ocot dulu sebelum dunia baking itu ada olahraga tadi. Olahraga apa itu? Olahraga cowok. Olahraga cowok? Iya. Karena bapak saya dulu pejudo, abang saya pejudo. Karena saya ini cewek, kalau judo itu kan lebih banyak dibanting. Makanya papa saya alihkan saya ke taekwondo supaya kaki saya lincah seperti kuda. Kejadian saya lincah seperti kuda. Kuda liar. Waktu zaman saya sekolah dulu, saya termasuk salah satu yang selalu suka dikirim sama sekolah untuk lomba antar sekolah, maraton, lari cepat, panco. Itu. Makanya saya bilang saya nggak suka sebenarnya sama cewek, saya lebih suka sama laki. Sama cowok, ya kalau untuk voli saya kaptennya. Wow. Ya dulu juga saya sempat jadi anak asuhnya Atik Jauhari.
Cun-Cun dari bulu tangkis, PB Lotto. Saya dulu sempat jadi anak asuhnya. Ya pokoknya dulu saya kecilnya benar-benar saya nggak ngerti emang yang namanya dunia di dapur. Terus karena apa Ibu bisa pindah dari olahraga yang keras, pasti pindah ke baking tuh apa penyebabnya? Saya ini penggemar nastar, Frans. Oh. Jadi ada sekali menjelang Imlek, ponakan saya punya teman datang bawain saya nastar. Saya tanya, ini nastar siapa yang buat? Dia bilang mama. Bilang mamamu saya minta resepnya. Cuman itu, terus saya bikin. Ya namanya orang kayak saya mana bisa bikin. Pertama gagal, kedua kali gagal habisin bahan. Ketiga kali oke lah, walaupun pecah-pecah masih bisa ditelen gitu. Sampai akhirnya saya bisa bikin bagus, saya bagi ke teman-teman. Bagi ke teman-teman, teman-teman selalu bilang minta lagi dong, minta lagi. Saya bilang enak aja minta. Gue jual nih. Ayo, dari situ saya mulai iseng-iseng jual nastar. Dari situ, ya memang waktu kecil mama saya memang suka baking. Dan mama tuh termasuk yang suka ikut kursus sama Chef Yongki, Nila Chandra, Nila Sari, seperti itu. Jadi kalau hari Sabtu saya tuh diwajibkan di samping mama, ngelihat mama mixer kocok telur. Cuman hari Sabtu aja. Ya saya juga dapat resep dari mama, resep lapis legitnya dari nenek itu diturunin ke saya. Nah terus sama yang resep nastar ini yang dari temennya ponakan, itu saya bikin. Juga ya karena iseng-iseng dari kue ini, saya iseng bikin nasi bakar. Ya saya sempat jualan seperti itu sebelum saya punya baking center. Kenapa nggak milih jualan, tapi milih baking center? Kalau jualannya apalagi jaga stand, berarti kita nunggu bola datang ya, nunggu pembeli. Saya cuma duduk diem nungguin pembeli, saya nggak betah. Saya bukan tipe yang suruh duduk diem. Saya hanya diam kalau saya udah sakit. Saya bilang saya beli oven tapi masih oven yang kecil. Waktu awal buka kelas juga masih pakai oven yang zaman dulu ya, zaman jebot ya, jadul. Sampai begitu mulai berkembang, saya beli oven. Nah, karena ketemu You inilah termaksud salah satu yang mendukung saya punya peralatan ovennya. Dari situ aja saya mulai gelutin, dari yang orang memicingkan mata menjibir saya, ngatain saya udah gila buka baking center, sampai sekarang mereka bilang, gua nggak nyangka lu Cot, kok lu bisa jadi punya baking center seperti ini ya, lu nggak nyangka apalagi gue. Saya cuma jawabnya begitu. Di dapur Mang Ocot ini ada berapa kelas ya, jenis-jenis kelas bakingnya, pengajarnya, jadwalnya seperti apa, cara mensinkronkan itu semua Mang Ocot? Awalnya kita buka baking ya, untuk bikin kue. Untuk kue dan puding. Terus bertambahnya waktu ada permintaan dari peserta, teman-teman dapur Mang Ocot minta dibuka kelas cooking, belajar masak. Ya kita ajakan juga. Di sini kita ada dua sistem ya, tiga sistem. Satu hands on, satu semi hands on, satu lagi demo. Kalau demo, peserta duduk manis melihat chefnya memperagakan cara membuat kue atau masak. Kalau semi hands on itu dia semacam berkelompok, atau dia nggak buat 100% dari pecah telur tuh nggak. Kalau hands on itu dari mulai pecahin telur, mulai ngocok semua sampai manggang tuh dia lakukan sendiri sama peserta. Kalau cooking kebanyakan sih demo ya. Jadi mereka hanya duduk melihat, ya seperti itu. Beda-beda jamnya dong berarti? Durasinya untuk ya, kalau untuk hands on itu kita mulai biasa dari jam 10 sampai jam 3 atau jam 4. 10 sampai jam 3. Ya, kadang-kadang kalau yang hands on dekor kayak kue pengantin atau kue ulang tahun itu pernah mencapai sampai jam 7 malam. Wow. Mulai dari jam 10 sampai jam 7. Itu pernah. Tapi kalau demo kita mulai dari jam 10, jam 1 sudah harus selesai. Kalau demo hanya 3 jam. Seperti itu. Tetap mereka yang demo pun tetap dapat bawa hasil demonya untuk mereka coba. Mang Ocot selama di dapur ini kursus-kursus, training, suka dukanya seperti apa ya? Dengan peserta, dengan chefnya gitu? Banyak. Suka dukanya ya kalau
Begitu kelas selesai, hasilnya bagus, enak, wah itu suka sekali, dapat pujian, lihat muka peserta juga ceria, seneng, wah asik, enak. Nah, tapi dukanya kalau amit-amit jabang bayi, pernah sih kejadian, nggak enak dan hasilnya kacau. Itu bener-bener sedihnya minta ampun dan malunya minta ampun. Karena begini malunya, peserta sudah datang jauh-jauh dari rumah, sudah ngabisin waktu, sudah bayar, ya kan? Dia buat di sini kue, ternyata hasilnya kasar, roti kukusnya nggak bentuk atau segala macam. Itu saya malu karena mereka juga kecewa kan. Terus kita mesti bagaimana? Paling saya sorry, cuman ya kita akan kasih tanda, oh ini pengajar seperti ini. Oh yang ini materi udah nggak bisa diulang lagi. Tapi kalau makanan yang enak, ada beberapa saya punya member yang belum, cuma denger itu enak-enak. Mereka minta request buka lagi, kita bisa buka ulang lagi. Ya kadang-kadang juga ada ya peserta, ya sedihnya juga kadang-kadang mempermasalahkan kalau makan siang di Maocot cuma nasi kotak. Saya lagi nyari sampai sekarang belum dapat nih Pak nasi bulat. Jadi saya di mana-mana, saya ke catering mana tuh selalu dapatnya nasi kotak. Kalau Bapak ada ya nasi bulat, tolong Pak kasih saya mau ganti nasi bulat. Jadi saya nggak diomongin kemana-mana nasi kotak. Yang saya bingung gini loh, kita kursus. Waktu makan pun nggak banyak. Betul. Jam istirahat untuk makan pun nggak banyak, makan pun harus cepet-cepet. Ya seringkas mungkin, seefisien mungkin. Ya kita belilah di mana nasi, ya tetap kan pakai dus. Kalau mau makan enak jangan di kelas. Ajak saya keluar, yuk kita makan di luar, itu baru makan enak. Nggak usah, maksudnya sampai nuntut 100% ke saya ini manusia biasa loh. Kepala saya pun kadang-kadang sudah mau pecah. Apa yang harus saya buka? Tanggal berapa harus saya pilih? Saya atur dengan si pengajar, ya kan? Materinya apa? Supaya nggak bentrok dengan si A dan si B. Nah ini tuntutan lagi peserta seperti ini yang bikin kepala saya pusing. Kalau mau makan enak, ya kita keluar, jangan di sini. Sini ya makannya nasi kotak, besok saya cari nasi bulat. Doain ya, ada yang jual nasi bulat ya. Maocot nih saya dengar-dengar di luaran katanya galak. Masnya juga pertama kita ketemu juga agak ngeri-ngeri juga saya sih. Takut ditelan dia? Takut duluan. Sebenarnya gimana waktu Maocot? Kalau Bapak sendiri ngeliat saya galak nggak? Kalau udah ketemu sih baik banget. Gini loh, saya ini bukannya galak, tapi saya ini lebih ke disiplin ya, lebih tegas. Karena saya dari kecilnya memang sudah olahraga keras dan papa saya mewajibkan saya tuh hidup dengan disiplin. Menghargai waktu orang, menghargai orang punya keringat. Dan yang ada satu yang paling saya nggak pernah lupa dari nasihat papa, jangan mentang-mentang Anda diperlukan, Anda janji dengan si A, terus Anda semena-mena datang terlambat. Jangan sampai orang menunggu Anda. Lebih baik kita yang menunggu mereka daripada mereka nunggu kita, walaupun kita yang dibutuhkan. Itu satu wejangan dari papa. Dan kalau suara saya keras, ya memang saya dari kecil suara saya udah begini. Tuhan udah saya kasih saya ini suara superstar, besar banget gitu loh. Saya waktu jadi inspektur upacara pun saya nggak pakai mic loh, nggak pakai toa. Satu lapangan bisa dengar suara saya. Nggak butuh saya mic, teriak-teriak pakai mikrofon tuh nggak perlu. Suara saya bisa kedengeran, karena memang suara saya kencang. Mana ada sih orang yang main taekwondo kalau mau mukul orang, hiat, itu kan nggak ada. Udah pasti tuh teriakan kenceng itu untuk menjatuhkan mental lawan. Itu yang dicari. Sebelum dipukul dengar suara kita aja dia udah bisa geter. Nah, itu dari kecil suara saya udah kenceng. Kalau nggak kenal maka tak sayang, itu. Tapi kalau saya jangan disenggol. Ya kalau disenggol ya semut aja kecil ya diginjak aja bisa ngegigit, apalagi gue gitu loh. Maocot saya dengar-dengar Maocot juga ada buka kelas sosial ya. Seperti apa itu ya, boleh tahu? Oh, ya saya punya tetangga ada satu, dia ini boleh dibilang punya yayasan untuk anak-anak tunarunggu. Ya
Mereka ini saat ini memang dikasih pelatihan di tempatnya si tetangga saya. Saya merasa terpanggil aja. Saya sudah dikasih sempurna ya, mata sehat, bisa bicara, bisa teriak, bisa dengar. Tangan saya pun ada. Dan mereka ini untuk bicara, untuk mendengar aja susah. Hanya mereka setiap hari dapat kerjaan membuat kerajinan tangan, dan itu pun dibayar kalau nggak salah 1 hari 100.000. Disitulah saya tergerak. Kalau saya kasih mereka ilmu lagi untuk kelas, tapi ya nggak berat ya, yang tidak memakai alat-alat ya baking oven atau yang mixernya yang harus pakai yang untuk kayak besar-besar gitu, itu saya panggil. Kayak membuat kelas, membuat snack goreng, itu kan cuma pakai kompor. Penggorengan pasti mereka di rumah punya. Untuk bikin puding mereka pasti bisa, cuman butuh panci, kompor, dan agar, susu itu mereka bisa. Yogurt itu saya panggil. Ya itu saya mau bantu untuk mereka supaya mereka ada tambahan. Cuman itu aja satu tujuan saya, mereka tuh ada tambahan karena mereka pun punya keluarga. Iya. Mereka itu yang tunarunggu itu sudah punya anak, ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Dan itu saya maksudnya kalau latih, belajar, jualan online. Kalau sudah bisa buat, bawa kasih saya icip, kalau enak saya akan bantu jualin. Sampai jualin juga? Saya mau bantu jualin. Andai kata saya bantu jualin gak laku, saya beli Pak, terus saya bagi ya Pak. Siap. Baik Asal banget. intinya itu aja, berbagi, bagi-bagi berkat. Saya sudah dikasih berkat seperti ini, udah bersyukur. Ya kita kalau ngeliat ke atas terus bisa gila Pak. Betul. Makin di atas makin banyak banget. Kan katanya di atas langit ada Hotman langit Paris. terus. Bukannya langit, ada Hotman Paris katanya. Saya kan penggemarnya Pak Hotman Paris. Jadi di atas langit ada Pak Hotman Paris. Jadi jangan lihat ke atas terus, lihat ke bawah. Kalau kita ngeliat yang ke bawah, ini bersyukur banget kita. Iya. Tapi kalau lihat ke atas, ya kok hidup Kurang kita puas. begini-gini mulu, ya kok begini, nggak ada puasnya. Ya sudah itu aja sih, saya cuma punya satu tujuan kayak gitu. Kadang ketemu temen, bukannya temen, waktu saya lagi ke Jogja, ada satu supir rental waktu saya selama di Jogja itu sama dia. Ya cerita-cerita ternyata istrinya itu buka kantin di depannya sampingnya UGM. Saya ada kasih dia resep masakan yang untuk seperti anak-anak mahasiswa makan. Ya kayak masakan yang rumah-rumahan, orek-orek segala macam kayak gitu, saya kasih untuk nambah-nambah mereka varian untuk jualan. Saya nggak minta apa-apa kok, saya cuman bantu istrimu kasih supaya mahasiswa nggak bosen menunya itu melulu, ganti, bervariasi. Itu aja kok. Luar biasa banget nih Macet. Nggak juga, saya sudah dikasih, ya saya juga mesti kasih juga yang ke bawah saya gitu loh. Iya, iya. Kalau mau nyari info tentang dapur Maucot ini, nyari infonya di mana ya? Sistem marketingnya atau pemasaran Maucot sendiri seperti apa supaya orang tahu nih? Di Instagram Pak, Di Instagram ya. follow Instagram Dapur Maucot. Di situ ada boleh klik ke bio-nya, ada nomor WhatsApp tertera. Di situ juga ada jadwal-jadwal kelas saya, nama pengajarnya siapa, biayanya berapa. Dan untuk tanya jawab jangan ke DM karena saya tuh jarang buka. Saya tidak ada waktu, kadang-kadang sampai lama baru buka, tapi cukup langsung ke admin saya. Ada Celia yang bisa membantu. Maucot ini punya saran-saran atau masukan nggak buat para pecinta baking, cooking, atau buat orang sebelum mungkin mau buka usaha di bidang bakery, restoran, dan lain-lain yang Maucot ini buka training-trainingnya ini khususnya? Saran saya ya kalau memang mau maju ya harus berusaha. Nggak ada yang bisa maju dengan instan. Jatuh bangun itu udah biasa. Makanan nggak enak dibilangin orang makanan lu nggak enak, ya jangan tersinggung. Jangan maunya dipuji. Kalau saya nggak bisa, yuk kasih saya kue, yuk punya kue yang enak, saya langsung bilang kue lu nggak enak, saya nggak mau, nggak peduli gitu loh. Dan ini satu boleh dibilang pacuan untuk maju ya, bukannya untuk menjatuhkan, untuk bangkit gitu loh. Kue nggak enak, penyebabnya kurangnya di mana?
Nah, diperbaiki. Pokoknya usaha, jangan menyerah. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Daripada ngabisin waktu nongkrong di mall. Ya, ini satu lahan sebenarnya ya. Ini duit loh. Makanan itu nggak pernah putus. Selama itu makanannya enak, bersih, packingnya juga rapi, orang akan cari. Manusia hidup tuh udah capek kerja, udah stres ngeliatin jalanan macet, mau makan enak. Ngeliatinin bini di rumah masaknya itu melulu ya kan. Dia jajan loh. Dia beli kue sama si A, si B, si nasi goreng, ya kan? Sama, kehidupan kita semua sama. Jadi jangan pernah menyerah. Hajar. Ya. Buat kawan-kawan, teman-teman, ada baiknya juga mungkin masukan dari saya apabila mau buka usaha di bidang foods and beverage, boleh ikuti kursus yang diadakan Dapur Maocot untuk menghitung HPP kita sebelum kita memulai usaha di bidang food and beverage. Terima kasih Maocot buat waktunya. Salam sehat, sukses luar biasa. Dadah. God bless. God bless. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.